Shalom buat kita semua. Ya, malam hari ini kita akan mulai PA kita kembali. Hari ini yang akan dibawakan oleh Contoh Wandi. Ya, saya berharap sepanjang PA ini nanti kita boleh berpartisipasi baik dalam memberi pertanyaan atau menanggapi ataupun ada yang ingin menambahkan dipersilakan ya. Nah, selama PA diharapkan speakernya diperhatikan supaya tidak mengganggu sewaktu kita membahas materinya. Nanti kalau ingin bertanya akan ada kesempatan, saya akan memberi kesempatan. Ya, baiklah, kita sudah lewat ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami akan bersama-sama membahas kitab Roma kembali. Kiranya Tuhan yang menuntun setiap hati kami, memberikan kami pengertian, sehingga apa yang akan kami bahas malam hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan dan kami boleh memahaminya dengan baik. Kami menyerahkan Contoh Wandi yang akan membawakan materi, kiranya Tuhan juga yang membimbing beliau, Tuhan yang menuntun dia, sehingga setiap apapun yang keluar dari mulutnya, itu dapat memberkati kami dan kami juga dapat memahami firman Tuhan semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu malam hari ini kepadamu. Amin. Ya, dipersilakan untuk Contoh Wandi. Saya share screen dulu. Nanti aja contoh kita baca ayatnya dulu. Oke. Ya. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan kembali masuk ke dalam pembahasan Roma 13. Kita akan baca bagian firman Tuhan Roma 13. Bapak Ibu, saya minta kesediaan Contoh Purnama untuk memimpin pembacaan firman Tuhan. Kita baca Roma 13 ayat 1 sampai ayat 8. Oke, sebentar. Roma 13 ayat 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8. Ini saya pilih atau bagaimana, Contoh? Terserah Contoh Purnama, mekanisme seperti apa. Oke ya, ini karena ayat 1 sampai 8, saya minta nanti ayat kedua Ibu Lim Acuan ya. Ayat yang ketiga nanti minta Pak Ahuy. Nanti ayat yang keempat Pak Agus Siwi. Ayat yang kelima nanti Bu Suparlin. Ayat ke-6 nanti Contoh Tiur, ayat yang ke-7 ini Ibu Elisa Huang ya. Ibu Elisa Huang ya. Ayat yang ke-8 nanti minta Bapak Min Pandi ya. Ibu. Oh, Ibu ya, sorry. Nggak kelihatan wajahnya. Aduh, oke, kita mulai ya, saudara-saudara. Saya ayat yang pertama. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Lagi. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jikalau engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut,
dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Terima kasih Contoh Purnama telah memimpin pembacaan firman Tuhan. Bisa bantu di share screen Contoh? Iya, sebentar. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pembahasan kita hari ini adalah ngomongin soal pemerintah, kepatuhan kepada pemerintah. Itu adalah tema yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop 13, untuk bagian Roma 13 di bagian pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Roma 13, topiknya ini ada bahas tentang pemerintah nih ya. Hal ini bisa dibawa atau dibahas kepada isu-isu yang sangat sensitif, berhubung kita hari ini direkam dan masuk ke YouTube. Saya minta kesediaan Bapak Ibu agar tidak terlalu masuk ke dalam isu-isu sensitif yang berhubungan dengan pemerintah. Saya minta agar kita tetap fokus pada bagian firman Tuhan hari ini ya. Kalau ada masukan, kalau ada saran nanti bisa dibawa agar tetap fokus ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita ngomongin soal pemerintah. Bisa next, Contoh? Next, Contoh? Oke, ngomongin soal pemerintah. Pemerintah itu punya satu kata dasar yang namanya perintah. Perintah, Bapak Ibu. Pemerintah ditugaskan untuk memerintah. Itu satu ungkapan yang benar. Karena tujuan dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Yunani, tujuannya sama. Ditugaskan untuk mengatur, memerintah, memanage, untuk menata, Bapak Ibu. Dan tujuan dari pemerintah untuk memerintah ini harus disertai dengan otoritas, harus disertai dengan kekuasaan, Bapak Ibu. Nggak mungkin kan orang memerintah, orang kasih perintah, hai kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi tidak ada otoritas, tidak ada kekuasaan, tidak ada tidak ada satu hal yang menjadi tolak ukur dia bisa menyuruh atau memerintah seseorang. Nah, ketika kita bahas tentang pemerintah, kita akan masuk ke dalam satu topik yang namanya otoritas atau kekuasaan. Dan Roma 13 hari ini akan bersinggungan terhadap otoritas juga. Akan bersinggungan soal kekuasaan. Yang lebih khusus, dia akan membandingkan bagaimana otoritas pemerintah yang disandingkan dengan otoritas Tuhan. Otoritas pemerintah yang disandingkan dengan otoritas Tuhan. Bapak Ibu, bisa lanjut? Contoh pertama. Otoritas sering sekali dimaknai di dalam Alkitab. Firman Tuhan yaitu Allah. Allah memiliki otoritas tertinggi. Allah memiliki kedudukan tertinggi. Dan kalau kita lihat pada pemahaman di balik teks ini, ada bentuk pemahaman bahwa otoritas dari pemerintah itu bertentangan dengan otoritas dari Allah. Ini pemerintah yang berkuasa. Ini pemerintah yang punya kekuasaan. Dan bertentangan dengan otoritas Allah. Ada kelihatan satu gap ini. Satu hal yang berlawanan antara otoritas pemerintah dengan otoritas Allah. Tapi hari ini, di Roma 13, Paulus ingin menyampaikan bahwa bahwa dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan
pemerintahan ada dan ditetapkan Allah. Di sini dikatakan bahwa ternyata antara otoritas yang kontras antara otoritas pemerintahan dan otoritas dari Allah ternyata itu tidak bertentangan, Bapak Ibu. Tidak bertentangan, tapi ada keseragaman. Ada satu hal yang menjadi satu titik poin yang harus dijalankan bersama. Roma 13 ayat 1 dimulai dengan kata, tiap-tiap orang harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Next, sebelum contoh, masih belum? Harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Oke, yang pertama harus takluk. Ini ada satu kata yang harus, berarti apa? Memang demikian. Setiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kita lihat bahwa ini adalah keharusan takluk. Keharusan tersebut bukan tanpa alasan. Keharusan tersebut dikatakan bahwa apa? Keharusan tersebut karena apa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Keharusan tersebut harus didasari bahwa apa? Karena pemerintahan yang ada berasal dari Allah. Kalau ada pemerintahan sekarang, pemerintahan ini, Bapak Ibu, yang ada sekarang di bumi, dia bilang bahwa tidak ada pemerintahan itu yang tidak berasal dari Allah. Kalau dalam konteks jemaat pertama yang baca ayat ini, yaitu jemaat Roma, dia mau bilang bahwa pemerintahan Roma pun itu berasal dari Allah, walaupun apa? Itu bukan Yerusalem, itu bukan Yerusalem, tapi itu juga berasal dari Allah. Oke, mereka harus takluk kepada pemerintah dan harus takluk kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Terus, Bapak Ibu, itu dipertegas dengan apa? Yang tidak masih sebelumnya contoh. Oke. Pemerintah yang ditetapkan oleh Allah itu dipertegas dengan apa? Bukan hanya dari Allah, tapi apa? Ditetapkan Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, pemerintah di sini bukan hanya kita diminta takluk. Pemerintah di sini dipertegas bahwa itu berasal dari Allah dan ditetapkan Allah. Jadi antara kontras yang tadi kita lihat antara pemerintahan Allah dengan otoritas pemerintah, jadi itu tidak berlawanan lagi tidak ada satu gap, satu pembatas. Ini otoritas pemerintah, ini otoritas Allah, tidak ada. Tapi apa? Tapi menjadi satu. Karena apa? Dia bilang, toh itu dari Allah kok. Toh itu ditetapkan Allah kok. Oke. Jadi hal tersebut apa? Sumbernya sama. Otoritasnya sama. Yaitu Allah. Takluk kepada pemerintah berarti takluk kepada Allah. Karena apa? Pemerintah berasal dari Allah. Takluk kepada pemerintah bahwa berarti apa? Takluk kepada ketetapan Allah. Karena apa? Ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang nih kita mulai dengan satu pembahasan ringan. Contoh pertama, bisa matikan slide contoh? Peraturan pemerintah apa yang kira-kira paling sulit untuk kita lakukan? Peraturan apa? Bukan peraturan yang sepele ya Bapak Ibu ya. Contohnya, saya itu paling sulit apa? Menaati peraturan apa? Nungguin lampu merah. Nungguin lampu merah selesai, itu saya paling sulit tuh. Bapak Ibu punya nggak hal-hal sepele misalnya peraturan yang sudah pemerintah tetapkan tapi apa?
tapi sulit banget dilakukan. Atau pernah melihat orang yang melanggar peraturan, Bapak Ibu, peraturan pemerintah. Yuk, contoh Purnama bisa dibantu contoh? Ya, Bapak Ibu, apakah ada peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin kita sadar harus ditaati, Iya, tapi sadar. ya kita sadar itu harus ditaati, seperti lampu merah itu ya, contoh Wandi ya, Iya. sadar itu sebenarnya harus ditaati, tapi rasanya kedagingan ini sulit untuk menaatinya ya, ingin melawan gitu, melanggar. Bahkan ada kadang-kadang begini contoh Wandi, peraturan itu ada untuk dilanggar katanya. Iya. Iya, itu menjadi alasan. Ya, Bapak Ibu mungkin bayar pajak juga termasuk ya contoh Wandi, masih banyak. Dan bahkan hal yang sepele ya, seperti apa? Pakai helm contoh. Itu kadang ya, benar. Masalah. Benar. Pernah nggak ada pengalaman, Bapak Ibu, hal yang sepele? Ternyata hal yang sepele ditetapkan pemerintah itu juga ditetapkan oleh Allah loh. Pernah nggak? Contohnya gini ya, untuk rutin bayar pajak penghasilan. Ternyata itu juga ketetapan Allah dan apa? Dan itu diatur. Bapak Ibu punya nggak pengalaman nih? Pengalaman aku melanggar peraturan ini nih. Gak usah hal-hal yang besar, hal yang sepele-sepele aja. Hari ini kita santai ya, contoh. Iya. Ayo silakan. Mungkin ada yang berbagi. Oh iya, saya pernah ini tidak menaati peraturan Allah, tidak menaati peraturan pemerintah. Mungkin ada sampai yang akhirnya jadi kena sanksinya. Nah, boleh di-sharingkan mungkin. Siapa tahu kita juga pernah mengalaminya juga. Di sini ada yang pernah lupa bayar itu nggak? Pajak kendaraan bermotor. Itu saya sering lupa tuh. Ada nggak Bapak Ibu? Sering lupa. Atau di sini orangnya taat semua ya? Saya pernah contoh Wandi. Saya pernah nggak pakai bawa motor tapi nggak pakai SIM. Lupa mungkin ya. Iya, gitu ya. Jadi pernah itu akhirnya ketilang juga ya, ketilang dan ya mulai dari situ udah mulai takut-takut kalau lihat polisi gitu. Tapi sekarang puji Tuhan udah ada SIM ya sejak di Senggarang. Aduh. Okay. Ya, yang lain mungkin Pak Agus Siwi. Ya, saya pikir pertama pemahaman yang harus menyeluruh diketahui oleh kita sebagai orang Kristen maupun sebagai masyarakat bahwa pemerintah itu adalah punya otoritas, diberikan otoritas oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin termasuk kita pernah lakukan itu barangkali karena kita belum sampai pada pemahaman bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu mewakili Tuhan, sehingga kita langkahi aja peraturan-peraturan itu. Tapi kalau kita tahu, saya kira seperti pengalaman Wandi tadi, sukar untuk berhenti lama di lampu merah, mau terabas saja. Saya kira setelah mengetahui akan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil Tuhan, saya kira kita tidak akan melakukannya. Nah, jadi pada umumnya saya melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan karena kita belum menyadari atau manusia itu belum menyadari bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Dia cuma anggap ya manusia biasa aja dia. Sama sekarang ini kan pemerintah menetapkan supaya kita mentaati protokol kesehatan. Tapi kalau kita datang di pajak, di pasar, banyak sekali yang pedagang-pedagang itu nggak pakai masker, nggak mau mentaati, ya, karena ya mereka pikir ngapain mau pakai itu, bahkan sesak napas malah katanya. Padahal untuk menghindari terpaparnya atau memaparkan virus pada orang lain. Nah, hal-hal semacam itu saya kira memang ya mulai dari kita lah sebagai orang percaya
untuk mensosialisasikan kepada siapapun yang kita jumpai. Kami di kompleks kami ini sudah kami pasang plakat di depan, kawasan wajib masker. Jadi kalau ada orang masuk keluar di kompleks kami nggak pakai masker, ditegur. Ya. Jadi di pos-pos penjagaan kami sudah sediakan memang masker, ya. Tapi berbayar karena namanya dia melanggar peraturan, jadi berbayar. Ya, dia harus belilah itu. Nah, jadi saya kira memang kadang-kadang perlu sosialisasi. Bukan kadang-kadang, memang perlu sosialisasi dalam memahami otoritas pemerintah sebagai wakil Tuhan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus Siwi. Ayo yang lain mungkin boleh menambahkan. Pak Agus tuh nangkap satu poin yang bagus tau. Dia bilang seperti ini, melanggar peraturan pemerintah berarti melanggar peraturan Allah. Itu udah disadari, udah disadari. Jadi kalau kita melanggar lampu merah pun kita bukan urusannya bukan sama polisi doang nih. Berarti sama urusannya sama Tuhan juga berarti. Iya. Saya juga ada catat. Saya ada juga catat itu juga tadi menangkap poin itu ya. Saya catatnya seperti ini. Pelanggaran kepada peraturan pemerintah cerminan hati yang juga sulit menaati aturan Tuhan. Jadi itu cerminan hati juga itu ya. Yang sulit menaati aturan Tuhan. Iya, yang lain, ayo. Ada yang mau mengaku dosa di sini? Mengaku dosa. Ayo, Bapak Ibu. Sepertinya cuma kita aja contoh mandi yang mengaku dosa. Di sini ada di sini ada yang paling muda siapa di sini ya? Paling muda siapa ya? Jos ya. Jos ya. Jos, kamu punya pengalaman seperti itu nggak, Jos? Aku nggak muda lagi, Santau. Aku udah bilang. Nggak muda lagi, udah tua ya. Kamu punya nggak kau sadari ternyata kau melanggar peraturan pemerintah, Jos? Iya, sering sih. Paling sering apa, Jos? Paling sering ya nerobos lah itu. Nerobos, ya. Kalau pajak sih aku full nggak pernah bayar maksudnya dari awal. Bener. Enggak lah bercanda lah. Oke. Paling kan itu aja lah melanggar lampu merah itu. Lampu merah ya. Itu sih. Kebanyakan kita gagal itu bukan di hal-hal yang berat, Bapak Ibu. Kebanyakan kita gagal justru di hal-hal yang kecil, hal yang kelihatan mudah untuk dilakukan. Tapi apa? Tapi kita terjebak di situ-situ terus nih. Terjebak terulang dengan kesalahan-kesalahan itu. Nerobos lampu merah lah, bayar pajak lah. Terus apa? Terus ngomongin soal hal-hal lain yang apa ya? Yang kelihatannya sepele. Contohnya protokol kesehatan lah, kelihatannya sepele ya. Dan contohnya apa? Pas zaman-zamannya pemilihan umum, zaman-zamannya apa ya? Pemilihan presiden, pemilihan wali kota, dan banyak dari antara kita apa? Pemerintah sudah kasih arahan untuk apa? Untuk memilih, tapi apa? Kita memilih untuk tidak memilih. Kebanyakan kita jatuhnya bukan di hal-hal yang berat. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak merampok, tapi apa? Kita jatuh kepada hal-hal yang ringan, yang kelihatannya mudah untuk dilakukan, yang kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, contoh. Oke. Bentar ya. Oke. Ini agak berantakan, sorry ya, karena pengaruh. Ya. Yuk, next contoh. Oke, kita masuk ke bahasan Roma 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia juga melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dia melawan pemerintah, kamu melawan ketetapan Allah dan mendatangkan hukuman baginya. Jadi secara nggak langsung
secara nggak langsung apa? Dia mau bilang bahwa ketika kita nggak berhadapan dengan pemerintah, kita berusaha tidak taat aturan, kita berusaha melawan pemerintah, kita juga melawan Allah, melawan ketetapannya, dan apa? Dan ganjaran dalam melawan Allah itu apa? Ada hukuman. Ada hukuman di balik itu. Oke, next Bapak Ibu. Dan kalau kita bahas hukuman pasti ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi yang hukuman yang sifatnya kekal, dan nanti ada hukuman yang sifatnya apa? Hukuman yang sifatnya datangnya sekarang, Bapak Ibu. Bisa itu sanksi sosial, bisa itu apa? Tiba-tiba ketika kita mungkin kita mencuri, hukumannya apa? Ya, kita harus mengalami sanksi sosial. Mungkin saja kita bisa dipenjarakan, mengalami malu, mengalami apa, itu juga bentuk hukuman, Bapak Ibu. Dan kita masuk ke dalam Roma 13 ayat 3 dan 4. Di sini dia bilang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu orangnya baik, kalau kamu berbuat baik, kamu sebenarnya nggak usah takut kepada pemerintah. Kalau kamu berbuat jahat, harusnya takut kepada pemerintah. Ini satu hal yang sebenarnya mau ditekankan apa? Satu hal yang ditekankan bahwa sesungguhnya kalau natur dari kita adalah kita mau baik, kita nggak usah takut, ibaratnya. Tanpa harus taat, kita sudah taat. Tanpa harus dibilang itu peraturan. Kita juga harus tahu itu peraturan. Dan kalau kita naturnya udah jahat, kita harusnya takut kepada pemerintah. Takut karena apa? Itu kembali menentang ketetapan Allah. Kita baca lebih detail lagi ayat 3 dan 4. Next, contoh. Oke. Ayat 3 dan 4 bilang ini, sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup takut terhadap pemerintah? Ada satu ajakan. Maukah kamu takut kepada hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Oke, Bapak Ibu, karena pemerintah adalah hamba kebaikan, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena percuma pemerintah menggendang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membebaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi, apa tujuan peraturan itu? Peraturan itu sebenarnya Bapak Ibu bukan satu laga-laga. Aduh, gara-gara pemerintah, kalau bahasa orang Batak, patentengan, anggar-anggaran, buat peraturan seperti ini, buat mekanisme seperti ini. Ternyata peraturan itu bukan menjadi satu hal untuk jago-jagoan. Ternyata peraturan itu untuk membuat satu keteraturan agar semuanya berjalan teratur. Agar semuanya menjadi baik, Bapak Ibu. Agar semuanya menjadi baik. Bapak Ibu, orang nggak suka diatur, banyak orang nggak suka diatur. Banyak orang yang tidak suka terhadap pemerintah, diperintah, otoritas tertinggi. Karena apa? Karena natur dari apa yang diperintahkan, apa yang diatur, itu berbeda apa? Berbeda dengan apa yang mau dilakukannya. Apa yang berbeda dengan apa yang mau dilakukannya. Kalau prinsip kita adalah orang percaya, orang Kristen, yang naturnya adalah mengikuti Kristus. Kristus yang baik, Kristus yang penuh kasih, otomatis natur tersebut akan ikut dalam hidup kita. Dan apa? Dan dia otomatis apa?
dia akan berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kalau ada orang yang memiliki sifat yang buruk, dia mau menjalankan hal yang jahat, mungkin hal tersebut akan bertentangan nih dengan peraturan, dengan perintah tersebut, dengan peraturan tersebut. Makanya pemerintah ditujukan buat apa? Membuat satu keteraturan. Orang yang jahat, orang yang melanggar aturan dihukum. Agar apa? Dia teratur, dia tidak melanggar lagi hukuman. Orang yang memiliki orang yang baik, ya udah dia akan hidup dengan baik, dia juga akan dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Jadi jangan salahkan, aduh, pemerintah ngapain buat ini. Pemerintah tujuannya membuat itu adalah untuk keteraturan. Next contoh. Oke. Roma 13 ayat 5 bilang gini, sebab perlu kita menaklukkan diri, bukan karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena suara hati. Menaklukkan diri, Bapak Ibu, menaklukkan diri bukan karena apa? Bukan saja karena kemurahan Allah, tapi karena suara hati. Contoh bisa tutup lagi, saya contoh. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam satu pembahasan. Ada satu pembahasan yang namanya, kita masuk dalam satu pembahasan. Ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Ngomongin soal menaklukkan diri. Menaklukkan diri itu bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, tapi karena apa? Suara hati. Saya ingat di STT, Bapak Ibu, STT kami itu punya satu peraturan. Namanya apa? Namanya sistem aturannya adalah aturan yang memanusiakan. Jadi apa? Jadi prinsipnya adalah mahasiswa tidak sedikit diatur, tidak terlalu banyak diatur, tapi apa? Disadarkan bahwa beliau harus lebih dari aturan tersebut. Harus melebihi aturan tersebut. Harus memiliki suara hati lebih dari aturan tersebut. Kalau bilang gini, jam 7 harus udah ada di kelas. Aturannya seperti itu. Dia harus lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena apa? Suara hatinya menuntut hal seperti itu. Bapak Ibu, setiap kita pasti tahu ya, ada aturan, ada aturan. Bapak Ibu pernah nggak menemukan seseorang yang sangat taat dengan aturan, bahkan melebihi aturan tersebut? Bahkan melebihi aturan tersebut. Pernah nggak? Bukan hanya di pemerintah ya, di gereja contohnya. Di gereja saya, ibadah jam 7. Dulu pas saya praktek di gereja saya, ibadah jam 7. Bayangkan, jam 6.15 sudah ada muncul satu orang ibu yang datang melebihi setiap pengurus untuk berdoa. Orang itu apa? Orang itu melebihi aturan. Melebihi apa yang dipersepsikan. Pernah nggak bertemu dengan orang-orang seperti itu? Ya, contoh pertama, bisa dibantu? Ya, Bapak Ibu mungkin boleh sharing ya dari pengalaman-pengalamannya. Apakah kita mungkin ada, saya punya kebiasaan kalau soal peraturan saya sangat menjunjung tinggi. Itu boleh di-sharingkan. Itu bisa jadi ini ya, jadi teladan juga untuk kita, untuk bisa kita ikuti. Iya. Atau pernah melihat orang yang aduh, luar biasa, orang ini patut ditiru ya. Benar. Oke. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Atau mungkin ya ada yang dilihat, oh orang ini seperti ini, jadi saya seperti ini saat ini gara-gara orang ini. Oh, itu ya. Iya. Begitu kan? Jadi dia memberkati kita kembali menceritakan dan mungkin bisa jadi teladan untuk kita.
Bapak, saya dulu ada contoh. Namanya Pak, saya masih ingat, jemaat saya namanya Pak Bambang contoh. Oh, Pak Bambang, ya. Pak Bambang, namanya familiar banget ya. Saya sampai ingat sampai sekarang. Pak Bambang itu tipikal apa? Tipikal dia sebenarnya orang yang sangat mampu contoh. Sangat mampu. Tapi orang yang sangat dedikasinya buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan itu tinggi sekali contoh. Iya. Bahkan dia itu pagi datang ke gereja, lebih pagi kan. Dia datang untuk apa? Untuk berdoa buat orang-orang di gereja. Berdoa untuk ibadah hari itu, dia berdoa sendiri di gereja. Lebih dari itu. Saya sampai bilang, itu orang lebih daripada hamba Tuhan ya. Benar. Nah, saya juga punya contoh juga sih, contoh Wandi waktu pelayanan weekend ya. Masih pelayanan Sabtu Minggu di kampus gitu ya, pergi ke gereja praktek kita ya. Nah, jadi tuh kalau Minggu pagi tuh kita harus cepat-cepat tuh kan ke gereja gitu. Apalagi kalau kita weekendnya itu di gereja pos gitu ya. Bisa jadi kita yang buka pintu, bisa jadi kita yang mempersiapkan semuanya gitu ya. Nah, jadi tuh saya dan teman saya, rekan saya tuh sudah seperti biasanya pergi. Ternyata ada yang lebih dari kami perginya, lebih pagi, bahkan nanti kita sudah lihat dia udah sapu halaman. Wah, itu kita jadi, wah ini kita harus jam berapa lagi nih berangkat dari kampus gitu. Dan yang melakukan itu mentor kita gitu kan. Jadi itu terpacu gitu ya. Jadi dia melebihi gitu. Padahal udah ada koster nih, tapi dia datang pagi-pagi lebih subuh, dia sapu semua gereja gitu. Halaman gereja. Jadi pas kita lagi diangkut langsung bilang gini sama teman, pasti ini Boksu lagi nyapu halaman nih gitu. Jadi langsung pas datang ke gereja benar Boksunya lagi nyapu halaman gitu. Nah, jadi itu jadi satu teladan yang sangat indah gitu untuk diikuti oleh orang-orang di sekitar gitu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Benar. Apakah ada pertanyaan tentang pembahasan kita dari? Ada sanggahan? Iya, saya nggak setuju dengan contoh Wandi mungkin ya, gitu. Dipersilakan, saya mau menambahkan. Terima saja. Iya, biar lebih lengkap. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Saya pengen dengar suara Contorona deh. Contorona. Ada Contorona di sini. Hadir. Contoh punya pengalaman nggak contoh orang yang melebihi aturan contoh? Sebenarnya ada banyak sih. Cuma dari tadi pengen nanya sih, emang sebenarnya itu salah nggak sih? Kan tadi memang contoh ibadah jam 7, datang jam, jadi yang tidak salah itu harus datang jam berapanya gitu. Kan harusnya lebih bagus dong. Gitu. Enggak, itu sebenarnya nggak salah contoh. Itu namanya melebihi aturan. Jadi aturan ngomong jam 7, kita lebih dari aturan tersebut. Itu jadi apa? Suara hatinya membawa dia untuk lebih dari aturan tersebut. Jadi bagus ya? Bagus malahan. Tapi ada kadang saya berpikir ya, itu di satu sisi memang bagus, tapi satu sisi lain kadang ada yang berpikir itu buang-buang waktu. Maksudnya gini, kalau terlalu juga kan, ada sebenarnya beberapa bagian kerjaan yang bisa saya lakukan, bukan berarti juga yang harus terlambat ke ini ya, tetap on time juga gitu. Tapi kadang kan gara-gara kejar satu hal, kita tidak mengerjakan yang lainnya lagi. Iya. Jadi gini, itu kan kita hari ini ngomongin soal peraturan kan, bagaimana orang yang melebihi aturan tersebut. Jadi kalau dia rasa bahwa dia butuh datang lebih awal, lebih cepat, dia rasa dia butuh untuk melebihi aturan tersebut, ini banyak ya, melebihi aturan tersebut, misalnya gini, saya udah bayar pajak, udah bayar apa, saya butuh ibaratnya kasih sumbangan ke anak-anak itu juga apa, bertindak lebih daripada aturan. Banyak contoh-contohnya.
Tidak ada hal yang sia-sia ketika kita apa? Ketika kita patuh kepada satu aturan, karena tadi aturan itu berasal dari Allah ya, dan apa? Melebihi aturan tersebut. Berarti kita apa? Berarti aturan tersebut udah nggak jadi satu standar kita lagi. Kita udah lebih dari standar aturan tersebut. Udah jadi lebih dari aturan tersebut. Jadi ibaratnya apa ya? Kita tidak sama dengan standar aturan, tapi kita lebih dari aturan tersebut. Jadi kita peraturan bukan mengatur kita, tapi diri kita yang melebihi aturan tersebut. Oke, contoh pertama atau contoh roda. Apalagi contoh? Ada lagi contoh Rona? Mungkin itu dulu nanti. Oke, saya lanjutin materi saya dulu ya, yang terakhir. Ya, baik. Tunggu ya, saya share screen lagi. Oke. Waktunya tinggal 5 lagi. Oke, next contoh. Ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan 6-8. Di 6-8 ini, itulah juga sebabnya maka kamu bayar pajak. Jadi apa? Jadi ini kelihatannya aplikasinya ya Bapak Ibu. Aplikasi dari bentuk ketaatan tersebut. Oh, kalau kita lihat ya, aplikasi ya, kalau orang harus bayar pajak, biasanya apa? Biasanya tunggu tanggal harian. Biasanya apa? Udahlah, tunggu dulu. Kalau kita lebih daripada itu, apa? Bayar pajaknya apa? Sebelum tanggal itu, gaji saya sudah keluar, saya sudah bayar pajak duluan. Kan? Ngomongin soal apa? Bukan saya membayar pajak, karena itu dia kasih tahu alasan ya, membayar pajak karena mereka lah yang mengurus hal itu, pelayan-pelayan Allah. Di sini menarik ya, karena negara pemerintah adalah otoritas Allah, maka apa? Orang di dalam pemerintah juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Oke, yang selanjutnya adalah bayarlah semuanya itu yang harus kamu bayar. Pajak disebutkan pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi kita beri ibaratnya penghormatan, kita beri apa? Kita beri hak Bapak Ibu. Dan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab sebagaimana mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah bentuk aplikasi praktisnya. Kalau kita lihat di bagian terakhir ada ngomongin soal hutang. Itu ngomongin apa? Ngomongin soal bagaimana apa? Kembali seperti pemerintah, bukan ngomongin soal kembali kita akan ngomongin soal keteraturan. Ngomongin soal keteraturan. Bukan hanya keteraturan di sini, tapi ditambahkan untuk apa? Tetapi hendaknya kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bapak Ibu, poin kita hari ini ada banyak hal. Ngomongin soal keteraturan, ngomongin soal bagaimana melebihi dari aturan tersebut, dan ngomongin soal bagaimana mengaplikasikan hal tersebut, Bapak Ibu. Oke, dari sini, apa yang mungkin kira-kira kita dapat pelajari? Apa yang mungkin kira-kira dapat kita aplikasikan praktis, Bapak Ibu? Kita dapat aplikasikan praktis, yang pertama adalah kembali kepada pembahasan kita. Kembali menyadari bahwa pemerintahan kita sekarang berasal dari Allah, pemerintahan sekarang kita ditetapkan oleh Allah. Apa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu juga peraturan yang ditetapkan oleh Allah, dan kita diminta untuk taat dan bahkan melebihi aturan itu, menjadikan aturan itu sebagai suara hati kita. Bukan apa? Bukan saya takut dihukum, saya takut menerima hukuman, tapi apa? Menjadi suara hati kita. Aplikasi yang praktis ada, bayar cukai, bayar pajak, ngomongin soal apa?
ngomongin soal memberi kepada orang yang berhak, dan ngomongin soal menjaga keteraturan, keharmonisan, Bapak Ibu. Oke, pembahasan saya sampai di sini. Apakah ada setiap kita yang mau menambahkan atau mau bertanya? Masih ada 10 menit waktu kita. Iya, Pak Ibu, kita mungkin boleh diskusi, kita boleh menanyakan kembali, ada ayat yang kurang dimengerti juga boleh, pembahasan yang kurang dimengerti, biar kita bahas bersama-sama. Ya, Bapak Ibu. Sebenarnya Atau malam ini banyak hal yang ya, bisa banyak hal yang bisa masuk ke dalam pembahasan ini. Contohnya, kalau Bapak Ibu nggak ada nanya, ini saya nanya saya sendiri, saya jawab sendiri nih. Ya, silakan contoh. Contoh. Gimana kalau pemerintahnya adalah pemerintah yang jahat, pemerintah yang semena-mena? Gimana kalau hal itu terjadi? Apakah pemerintah tersebut berasal dari Allah? Apakah pemerintah tersebut ditetapkan oleh Allah? Dia kan jahat, contoh. Dia kan nggak baik, contoh. Ketika saya bahas hal ini, contoh, yang menariknya adalah ngomongin soal pemerintahan, bukan ngomongin soal pemerintahan Indonesia, contoh. Bukan ngomongin soal pemerintahan di negara-negara lain, saya nggak mau sebutkan. Negara yang kata jahat, kelihatannya apa, tidak memihak kepada pemerintahnya. Ngomongin pemerintahan secara global, pemerintahan dunia, contoh, di mana Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di balik hal tersebut. Contohnya, yang paling simpel adalah Allah turut bekerja melalui apa? Melalui adanya HAM di dunia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sumbernya dari mana sih? Dari Jenewa, Swiss. Kantornya di Swiss, di Jenewa. Itu sumbernya apa? Kekristenan di situ. Protestan di situ. Calvin di situ. Sumbernya dari situ. Dan kita makanya nggak bisa melihat bahwa aduh, pemerintahan itu kejam, pemerintahan itu apa? Ternyata ada pemerintahan yang lebih tinggi, yang menguasai satu pemerintahan, lebih apa? Dan Allah ternyata juga intervensi di situ. Allah juga bekerja di situ, berotoritas di balik itu. Bagaimana kalau pemerintahannya itu bukan pemerintahan yang sifatnya Kristen? Saya pembahasannya, bagaimana? Ternyata di balik pemerintahan itu juga ada intervensi Allah. Bagaimana hukum-hukumnya ternyata apa? Patokan-patokan hukum-hukumnya adalah hukum-hukum negara Barat. Patokan hukum-hukumnya adalah patokan hukum negara Barat. Bahkan sistem yang notabene itu diambil dari Alkitab, contoh. Dan sistem agamanya, sistem negaranya, contohnya ya, demokrasi. Demokrasi itu dari apa? Demokrasi itu dari sebenarnya konsep soli deo gloria, dari Allah untuk Allah bagi Allah. Kan? Jadi dirubah maknanya untuk apa? Dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Jadi bagaimana ternyata intervensi Allah di balik negara-negara, pemerintahan itu tetap ada. Walaupun katanya itu bukan, bukan ada. Oke, ada yang mau masuk? Ada yang mau menanggapi? Tadi saya dengar suara. Yuk. Bagaimana intervensi itu ternyata ada? Contoh. Berarti di segala lini kehidupan pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini itu Allah berintervensi ya, contoh ya. Walaupun kita nggak melihat secara nyata pemerintahan mereka mengeluarkan peraturan-peraturan yang baik, tapi di pemerintahan-pemerintahan yang lain Tuhan turut berintervensi seperti ada HAM itu tadi gitu ya. Nah, kalau tidak ada HAM, bagaimana coba hak asasi manusia bisa dilindungi ya, gitu ya. Nah, jadi dan itu mempengaruhi negara-negara lain juga gitu ya. Pemerintah. Dan itu kembali ke pembahasan kita hari ini, ditetapkan oleh Allah. Nah, iya benar. Ya. Oke, ada rekan-rekan hamba Tuhan mungkin yang mau menambahkan? Mbak Suparlin.
Bukan saya panggil Bosu ya, bukan saya panggil Bosu. Iya. Yang panggil Purnama. Di mute, unmute Bosu speakernya. Iya, ya. Ya, boleh saya berbagi sedikit ya sebelum saya waktu ya. Masalah janganlah kamu berhutang terhadap siapapun kita dia. Mungkin perlu pengertian yang lebih jelas bagi kita. Intinya ya, sebetulnya kan konteksnya waktu itu kan gereja mula-mula itu notabene kan jemaat yang memang level ekonomi lemah ya, khususnya sebenarnya di bagian lain diminta kalau bisa kan saling menolong lah, jangan hutangi saudaramu kalau kamu memang bisa bantu, kira-kira gitu ya. Di sisi lain kalau kita tarik ke zaman modern sekarang kan ya siapa sih yang nggak berhutang gitu loh. Saya ada hutang loh sekarang. Hutang dalam arti apa sebetulnya? Kalau Hudson Taylor konon katanya di China dulu memang nggak benar-benar nggak mau berhutang. Beberapa teolog-teolog yang saleh juga ya. Cuman secara negara modern kita sekarang kan ada utang, misalnya bank tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada yang meminjam kepada uang mereka, kan uang bank. Maksudnya mungkin yang praktisnya kita tafsirkan dari situ pelajarannya adalah jangan membungakan uang melebihi dari hal standar. Ini satu hal yang penting. Sekarang banyak loh seperti kesannya jadi rentenir padahal dia Kristen. Hal-hal yang memberatkan sebetulnya tujuannya sih membungakan uang, membantu orang, tapi sangat-sangat mencekik leher. Kita hindarkanlah itu ya. Kalau seseorang membungakan uang kepada orang lain, apa batasnya? Batasnya adalah standar pemerintah juga. Misalnya jangan melebihi bunga bank. Itulah standarnya. Bunga bank yang resmi. Kemudian jangan juga jadi seperti merampok melalui meminjamkan uang. Satu sisi. Sisi lain berhutang dalam arti harus bayar hutang. Jangan nggak bayar hutang. Sama siapapun, sama keluarga saya pinjam uang, bayar. Ya jangan nggak bayar. Sama siapa? Teman gereja, bayar. Jangan jadi mengemplang. Ya, seolah-olah banyak yang uangnya itu, nggak kubayar pun nggak jadi miskin juga dia. Nggak boleh begitu. Kalau kita pinjam 100, saya balikin 100 minimal. Kira-kira begitu. Ada sebenarnya orang-orang tertentu dia Kristen tapi terkenal nggak mau bayar hutang gitu loh. Sehingga suatu saat dia mau butuh benar-benar uang, orang nggak percaya lagi meminjamkan kepada dia. Hal-hal seperti ini. Dan bisa rusak persahabatan, rusak persaudaraan Kristen gara-gara nggak bayar hutang. Ya, padahal sesama anak-anak Tuhan begitu. Nah, jadi yang mana yang boleh kita mengutang? Misalnya saya ada buku itu atas penjelasan secara Kristen. Berhutanglah untuk urusan-urusan misalnya bisnis, ya, mengembangkan usaha. Bisa juga utang untuk studi lanjut, bisa juga utang untuk hal-hal yang primer lah, yang memang bukan untuk sekedar bermewah-mewah, tapi kebutuhan-kebutuhan primer di mana kita bisa berhutang, tapi dengan catatan tetap memperhatikan kemampuan untuk membayarnya. Jangan sampai tercerat hutang itu sendiri. Ya, saya kira itu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Su. Itu udah melengkapi pembahasan saya hari ini, karena sebenarnya Roma 13 ada 2 pembahasan, dan saya sengaja fokus pada pemerintah hari ini. Terima kasih, Mbak Su, udah melengkapi. Ya, ada Bapak Ibu saudara-saudari lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya? Iya, ini waktu kita sudah di detik-detik terakhir sih. Ada yang mau menambahkan? Saya? Ya, oh saya. Ya. Kan pemerintah itu wakil Allah. Jadi setiap apa yang pemerintah atur itu kita harus taati.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya pemerintah itu melarang kita memberitakan Injil? Apa yang harus kita lakukan? Apa harus taat atau bagaimana? Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini menarik ya pembahasan ya. Kita bisa berpanjang lagi nih. Bapak Ibu, kalau konsepnya adalah seperti ini ya, ini pandangan saya pribadi. Konsep seperti di negara tersebut melarang adanya misalnya pemberitaan Injil, penyampaian tentang firman Tuhan, hal-hal yang berbau tentang firman Tuhan. Tapi misalnya gini, hati nurani kita sebagai orang percaya otomatis kita mau memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan bukan cuma ngomongin soal pemberitaan, ya saya sampaikan tentang Yesus, saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan tentang Alkitab, bukan cuma. Tapi apa? Tapi hidup saya mencerminkan firman Tuhan, hidup saya mencerminkan Kristus. Kita tinggal bilang, saya seorang Kristen dan ini hidup saya. Pemberitaan firman Tuhan, walaupun ibaratnya tidak boleh di negara tersebut secara literal, tapi pemberitaan firman Tuhan bisa dilakukan apa? Dengan pola gaya hidup, dengan pola apa? Dengan cara-cara lain. Orang kan tahu bahwa kita memberitakan firman Tuhan kan, but only literal. Ketika kita ngomongin soal apa? Model penginjilan ada banyak, bahkan ada yang sangat kelihatan tidak sebagai penginjilan. Ada yang kelihatannya apa ya? Kelihatannya itu coba sebagai apa? Hal yang biasa, tapi ternyata itu penginjilan dan itu apa? Menyampaikan firman Tuhan nggak? Menyampaikan, tapi apa? Menyampaikan firman Tuhan tidak secara langsung. Secara langsung kita tidak menyampaikan literal karena apa? Karena pemerintah melarang hal tersebut. Tapi apa? Natur kita sebagai orang percaya membuat kita menyampaikan firman Tuhan dari apa? Dari gestur kita, dari tubuh kita. Bagaimana kita mencerminkan, aduh, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Oke, mungkin itu dari saya ya, Bapak Ibu. Mungkin dari hamba Tuhan lain. Saya minta pandangannya coba. Di sini. Kalau contoh Purnama. Kalau saya melihat dari Roma 13 ayat 3 itu loh, Cantau. Iya. Di situ ada diterangkan juga ya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, justru pemberitaan firman Tuhan adalah pemberitaan yang baik. Kita nggak usah takut, karena apa? Karena itu hal yang baik. Karena kalau misalnya kita klasifikasikan ya, berarti ini ada perbuatan baik dan perbuatan jahat. Tentunya kalau perbuatan jahat itu ada indikasi merugikan pemerintah, gitu ya. Nah, kalau kita dilarang memberitakan Injil, sebenarnya dirugikannya di mana sih, gitu ya? Kita nggak pakai uang pemerintah juga, gitu kan? Nah, jadi apa ya, itu buah dari yang seperti yang contoh Wandi sebutkan tadi ya, buah dari ketaatan kita kepada Allah ya, ini life hidupku sebagai orang Kristen gitu. Iya. Apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Tadi istri dari pendeta contoh Agus Sukom ya? Pak Agus sih. Ya. Pak Agus sih, sorry. Apa ada yang lain? Dari hamba Tuhan. Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri di pertanyaan, tapi sedikit harus lebih tuntas ya. Teman-teman, di Kisah Para Rasul pasal 4 sebetulnya baru saja rasul-rasul mulai menyaksikan kasih Kristus, mereka sudah menghadapi masalah seperti itu. Misalnya ya di ayat 19-20 ya, waktu Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama, bilang begini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Ceritanya di atas itu kalau kita baca, mereka dilarang cerita tentang Yesus, itulah sederhananya ya.
Terus mereka jawab begini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Selanjutnya nanti kita bisa melihat bagaimana sejarah dari gereja mula-mula sampai akhirnya sungguh-sungguh memang mereka teraniaya sangat hebat oleh pemerintahan Roma juga. Dan kita bisa belajar dari situ sebetulnya bahwa perlu keseimbangan, berhikmat di dalam menghadapi masalah seperti ini. Apapun katanya, kita hidup di Indonesia misalnya tidak lepas dari permasalahan politik. Di negara-negara lain juga ada yang benar-benar memang dilarang, memiliki Alkitab pun dilarang. Ya kira-kira begitu. Jadi bagaimana memposisikan diri dalam hal itu? Satu, kita tidak boleh juga ya dengan sengaja langgar, kita tetap memilih taat sama Tuhan daripada taat pemerintah. Ya, nanti ditangkapi kita semua, masuk penjara kita semua, apa gunanya juga, kan gitu. Itu sisi. Tapi di sisi lain berhikmatlah kita, sama seperti kita kondisi politis di Indonesia, ada loh bagian-bagian kita tidak boleh memberitakannya. Ada yang akhirnya di penjara kok gara-gara bersaksi sama orang yang tidak beragama Kristen. Nah, disinilah sebenarnya hikmat diberi Tuhan bagi kita, keseimbangan. Bahwa firman Injil harus tetap berjalan melalui kesaksian orang Kristen dalam bentuk apapun yang masih bisa dikerjakan. Tapi di sisi lain, kita jangan juga jor-joran melanggar peraturan satu negara di mana benar-benar dilarang keras misalnya, terus kita dengan iman misalnya gitu-gitu, akhirnya kita ditangkapi, penginjil ditangkapi, kan tidak ada juga gunanya. Tapi kalaupun harus begitu, lihatlah sejarah gereja mencatat bahwa justru ketika ada penganiayaan, ada hambatan, Injil justru semakin subur, ya, menyebar dengan sangat hebat. Jadi keseimbanganlah, saya kira tidak bisa kita ambil ekstrim satu ke ekstrim yang satu lagi juga. Misalnya demi ketaatan berhentilah bersaksi, demi bersaksi langgarlah peraturan yang ada, itu tidak juga, ya. Keseimbangan, hikmat dari Tuhan menyertai gerejanya sepanjang zaman sekian. Terima kasih. Kita akhiri, Contoh. Ya, terima kasih Bu Suparlin sudah memberi kita satu pandangan yang baik. Ya, saudara-saudara, kita sudah selesai PA malam hari ini mengenai ketaatan kita kepada pemerintah dari Roma 13. Bersyukur untuk Contoh Wandi yang boleh menyampaikan materi dengan baik pada malam hari ini. Ya, ada beberapa poin yang saya ringkas, mungkin dapat kita ingat dari topik malam hari ini, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan tercermin ketika kita juga taat pada peraturan-peraturan di lingkungan kita. Ya, nah disambung tadi, kesaksian hidup orang Kristen itu secara sederhana itu dapat dilihat dari ketaatannya terhadap aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kesaksian itu nggak perlu kita melakukan hal-hal besar, tapi orang lain boleh lihat kesaksian hidup yang secara nyata ketika kita menaati aturan-aturan yang ada di sekeliling kita, itu pun sudah dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, ya. Nah, seperti firman Tuhan juga mengatakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal, gitu ya. Nah, jadi ketika kita berada dalam Tuhan, ya kita juga harus menghasilkan buah yang seperti Kristus yang mau, ya. Pertama ya ini menaati peraturan, ya. Nah, malam hari ini terima kasih untuk Contoh Wandi, Pendeta Perlindungan, dan Pak Agus Siwi yang boleh menambahkan, dan akhirnya kita boleh melihat bahwa banyak hal-hal yang masih perlu kita dalami lagi, ya, dari kitab Roma ini. Ya, baik Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita akan mengakhirinya. Saya minta dengan kasih Pak Agus Siwi boleh menutup kita di dalam doa. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pembahasan malam hari ini, mengingatkan kami bahwa pemerintah yang Tuhan tempatkan yang ada di negara kami, bahkan di kelurahan, di desa kami sekalipun, adalah ditetapkan oleh Allah sendiri. Sehingga apapun peraturan yang dibuat itu harus kami patuhi.
bahkan hal-hal yang kecil, ketaatan kami terhadap peraturan-peraturan yang ada di jalanan juga dapat mencerminkan kehidupan kami sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang sama dengan mentaati pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami juga mendapatkan masukan lewat diskusi ini bahwa kami perlu memiliki hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk melakukan yang benar menurut kami, tetapi kalau itu bertentangan dengan hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pelayanan pekerjaan Tuhan, kami harus bijaksana untuk melakukannya. Tetapi kalaupun memang harus kami lakukan itu karena dan resikonya memang harus kami terima, maka kami tahu itu adalah bentuk di mana Tuhan ingin memperluas pekerjaan Tuhan. Namun malam ini kami belajar bahwa ketaatan kami kepada Tuhan diwujudkan dengan ketaatan kami pada peraturan-peraturan yang ada, baik di pemerintahan maupun juga di dalam jemaat atau di gereja di mana kami beribadah. Terima kasih Bapak untuk narasumber kami pada malam hari ini, berkati pelayanan mereka, berkati kami semua. Kami akan mengakhiri, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.